إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di majelis yang sangat mulia ini, majelis ilmu, majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Rasul pernah menyebutkan bahwa seorang yang mereka kumpul di majelis ilmu, mereka dicari-cari oleh para malaikat. Rasul pernah mengatakan inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqat yaltamisuna halaqatal ilm. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki makhluk dari kalangan malaikat yang tugasnya mereka adalah keliling ke jalan-jalan. Untuk apa? Mencari halaqah ilmu, mencari kelompok orang-orang yang sedang belajar ilmu agama. Maka ketika mereka mendapatinya, tanada mereka saling memanggil, halumu ila hajatikum, marilah kita menuju kepada apa yang kalian cari selama ini. Malaikat-malaikat ini pun ikut duduk di majlis tersebut.
Insya Allah ya, ini kabar gembira yang luar biasa. Makanya kita duduk berbicara tentang agama, itu disaksikan Allah dan para malaikat. Maka andikan yang kita sampaikan adalah kebatilan, kesesatan, ya, sesuatu yang menyimpang dari agama, malaikat menyaksikan langsung. Ya, demikian juga orang-orang yang berkumpulnya di atas kebenaran disaksikan pula para malaikat. Kan gitu. Makanya apa? Malaikat Allah itu ada yang Allah tugaskan setiap hari Jumat. Untuk apa? Menjaga pintu masjid. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Idza kana yaumal jum'ati kana likulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubuna al-awwal fal awwal hatta idza jalasa al-imam tawaw suhuf ja'u yastami'una dzikra." Apabila datang hari Jumat, maka setiap pintu dari pintu masjid itu ada satu malaikat. Kenapa? Yaktubun, menulis setiap orang yang datang satu persatu. Hatta idza jalasal imam, sampai apabila imam sudah duduk, salam, kan duduk imam, duduk. Apa yang mereka lakukan? Ja'u, mereka tausuh, mereka nutup catatan amal. Jadi kalau imam sudah salam, duduk, ditutup sama malaikat. Habis itu apa? Begitu nutup catatan amal, ja'u yastami'una dzikra. Mereka berdatangan dan mendengarkan khutbah Jumat. Dzikra di situ. Masya Allah. Jadi malaikat betul-betul menyaksikan. Makanya kalau khutbah kok isinya tentang pramuka misalnya, itu bukan tempatnya. Khutbah itu adalah mengingatkan manusia tentang negeri akhirat, memberi semangat manusia untuk beramal kebaikan, ya, memperingatkan manusia dari bahaya maksiat kepada Allah. Itu baru khutbah. Yang itu akan apa? Dicatat malaikat. Ini Masya Allah ya, malaikat ikut menyaksikan, malah apa? Isinya tentang perkara-perkara yang tidak ada mengandung manfaat untuk akhirat, gitu ya. Makanya kalau kita melihat bagaimana khutbah Nabi selalu diingatkan tentang akhirat, gitu ya. Karena seorang ketika hidupnya tujuannya akhirat, perhatikan bagaimana dunia pasti akan ikut. Kalau manusia hidupnya untuk akhirat, dunia akan ikut. Maka Rasul pernah mengatakan, "Man kanatil dunya hammahu farraqallahu syamlahu wa ja'alal," bagaimana? "Man kanatid dunya hammahu," barang siapa yang dunia tujuan hidupnya, farraqallahu syamlahu, Allah cerai berikan, Allah persulit segala urusannya. Wa ja'alal faqra baina ainaihi, dan Allah menjadikan kemiskinan di hadapan matanya. Jadi ketakutan pokoknya. Sudah punya sekian banyak cabang usaha, pengen buka yang baru. Kenapa? Takut ini bangkrut, ini bangkrut, ini bangkrut. Jadi yang ada ketakutan terus. Bukan bertambah harta, tambah puas, tambah apa? Senang, tidak. Haus. Itu ya. Tapi sebaliknya kata Rasul, "Wa man kanatil akhiratu hammahu jama'allahu syamlahu wa ja'alal ghina fi qalbihi wa ya'tihi dunya wa hiya rahinatu." Dan barang siapa akhirat adalah tujuan hidupnya, Allah akan kumpulkan, Allah permudah segala urusannya, dan Allah menjadikan kekayaan dalam hatinya. Dan harta dunia akan mendatanginya dalam keadaan harta itu merendahkan diri, menghinakan diri. Gitu ya, bukan kita menghabiskan waktu untuk dunia, tidak. Tapi kata Rasul, dunia akan mendatangi kita. Syaratnya apa? Kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Gitu ya. Ini tapi bukan maknanya kita nggak usaha, tidak. Kita berusaha dengan visi kita, tapi hati kita itu akhirat. Itu maksudnya. Ya, seorang muslim boleh kita punya harta, kita kaya, boleh. Cuman apa kata para ulama? Jadikanlah harta kita di tangan, cuman akhirat ada di hati. Gitu. Jadi tujuan hidup kita akhirat, bukan dunia. Dunia kita terima. Ya, terima. Kita belanjakan di jalan kebaikan, nafkahi anak istri, nafkahi orang tua, ya, atau mungkin tetangga yang membutuhkan, atau masjid di sekitar yang membutuhkan, gitu kan. Iya, tapi hati akhirat. Masya Allah, hati akhirat. Ini makanya, Masya Allah teman sekalian, itulah yang dicontohkan Nabi SAW ketika khutbah, ketika ada kesempatan kumpul orang, yang beliau sampaikan adalah mengingatkan tentang akhirat. Karena kalau mengingatkan dunia, dimanapun kita duduk, dunia sudah. Ketemu dulu sama-sama alma mater, ya, 20 tahun nggak ketemu, selalu yang ditanya berapa anaknya,
Urusan dunia. Sekarang kerjanya apa? Dunia lagi. Sekarang sudah punya apa kendaraannya? Hah? Dunia lagi, kan? Jabatannya apa? Dunia terus, nggak ada. Gimana sholat malamnya? Gimana hafalannya? Gimana taklimnya? Nggak ada itu. Gitu ya. Kecuali orang-orang yang memang Allah rahmati. Gimana sekarang? Sudah dimudahkan Allah untuk haji atau umroh, gitu ya. Akhirat itu. Masya Allah. Makanya kita mencari majlis seperti ini termasuk majlis yang langka. Langka sekali itu. Majlis yang mengingatkan tentang akhirat kita. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah kita akan kembali melanjutkan masih di dalam kitab Lumatul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kita masih menjelaskan di dalam pasal tentang wajibnya kita beriman terhadap segala yang dikhabarkan Nabi. Ya, jadi apa yang Rasul ceritakan, kewajiban kita adalah beriman. Termasuk di dalamnya adalah apa yang beliau khabarkan tentang kejadian-kejadian yang ada di hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang masalah syafaat. Ya, syafaat itu hak adanya, bahwa syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan syafaat terjadi ketika terpenuhi dua syarat. Yaitu Allah mengizinkan kepada orang yang memberi syafaat dan Allah meridhai orang yang diberi syafaat. Gitu ya. Siapa yang diberi syafaat adalah orang beriman. Adapun orang-orang yang mati di atas kekafiran, walaupun ribuan manusia meminta atau ngasih syafaat, mendoakan, tidak bermanfaat sama sekali. Allah mengatakan, "Famatan fa'uhum syafa'atu syafi'in." Maka tidak bermanfaat untuk mereka apa? Syafaatnya para pemberi syafaat. Ketika yang diberi syafaat itu apa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak dapat. Maka Rasul pernah ditanya, Rasul, apakah syafaatmu itu lil muttaqin, untuk orang bertakwa? Rasul mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dari kalangan umatku. Gitu kan? Makanya syafaat ya, Nabi itu untuk apa? Untuk kaum muslimin yang berbuat dosa. Yang tadinya dia mau masuk neraka, akhirnya dengan syafaat tidak jadi masuk. Atau sudah terlanjur masuk neraka, dengan syafaat akhirnya bisa dikeluarkan. Kan gitu. Ada tadinya mau masuk surga belum bisa dibukakan, begitu Rasul minta izin dibukakan baru bisa masuk. Gitu. Syafaat itu ya. Masya Allah. Kemudian Bapak sekalian, pasal yang berikutnya itu berkaitan tentang surga dan neraka. Ini pun wajib kita imani. Ya. Ibnu Qudamah mengatakan, wal jannatu wan naru makhluqatani la tafnayani. Ya, fal jannatu ma'wa awliya'i wan naru iqabu li a'da'ihi. Wa ahlul jannati fiha mukhalladun. Allah berfirman, innal mujrimina fi 'adabi jahannam khalidun la yufattaru anhum ma fihi mublisun. Beliau mengatakan, wal jannatu wan nar, surga dan neraka, makhluqatani, keduanya adalah sudah tercipta. Ya, diciptakan Allah dan sudah tercipta. La tafnayani, dan keduanya tidak pernah akan sirna. Itu apa? Kekal maksudnya. Surga neraka kekal. Ya. Fal jannatu ma'wa awliyaihi. Surga adalah tempat kembalinya wali-wali Allah. Siapa wali itu? Wali itu orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wan naru iqabu li a'daihi, sedangkan neraka adalah siksaan bagi musuh-musuh Allah. Wa ahlul jannati fiha mukhalladun, penghuni surga mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini beliau menukilkan tentang apa? Tentang keyakinan seorang muslim terhadap surga. Beliau mengatakan surga dan neraka keduanya sudah tercipta dan sudah ada. Gitu ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Perhatikan ya, Allah mengatakan wasari'u, dan bersegeralah kalian,
menuju ampunan dan surganya Allah yang luasnya seperti langit dan bumi. Perhatikan, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang menjadi syahid lafaz uiddat, yang dipersiapkan. Kata para ulama, sesuatu yang sudah dipersiapkan berarti sudah ada. Dan ini menjadi akidah Ahlus Sunnah, bahwa surga sudah ada. Makanya Rasul pernah melihat surga bagaimana bentuknya. Maka beliau pernah mengatakan, lau ra'aitum ma ra'aitu la bakaitum qalilan wa la dhahikum la dhahikum qalilan wa la bakaitum katsiran. Rasul mengatakan, andaikan kalian pernah melihat seperti yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang kulihat? Al jannah wan nar, surga dan neraka. Perhatikan ya, surga dan neraka Rasul pernah melihat. Sampai dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, ittala'tu finnar fa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu finnari fa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat ke arah surga, ternyata aku melihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin harta di dunia. Bisa ya? Insyaallah. Kemudian kata beliau, wattala'tu finnar, aku melihat ke neraka, ternyata aku melihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Di surga banyaknya orang miskin, di neraka banyaknya para wanita. Ya, Masya Allah. Nah itu, kenapa? Ya itu, karena keumuman orang kaya. Keumuman orang kaya, mereka ada kesombongan dalam dirinya. Ya, kesombongan. Nah, itu umumnya ya, nggak semuanya gitu ya. Makanya karena orang kaya dan mereka sombong, ada sisi kewajaran gitu. Yang paling Allah benci itu kere, sombong lah gitu. Makanya kalau orang kere sombong jarang. Andai kan ada, itu makhluk yang paling Allah benci. Tapi kalau orang kaya sombong, umum sudah kan gitu ya. Makanya semena-mena dan orang lemah, orang miskin kan gitu ya. Dan di neraka banyaknya apa? Wanita. Kenapa? Rasul ditanya, Rasul, kenapa mereka? Bikufrihinna, disebabkan kekufuran mereka. Kata para sahabat dan Rasul, bikufrihinna billah, apakah karena kekafiran mereka kepada Allah? Tidak. Tapi apa? Karena kekufuran mereka terhadap suami-suami mereka. Ya, diberi berbagai macam kebaikan, nafkah, kurang saja pokoknya. Satu kali berbuat keliru, apa kata istrinya? Kamu gak pernah berbuat baik kepada saya sedikit pun. Padahal sepanjang tahun berbuat baik. Satu kekurangan, suami langsung dianggap gak pernah berbuat baik. Itu keumuman sifat wanita. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang wanita yang Allah rahmati, kan gitu. Nah, umumnya orang kaya sombong, kecuali yang Allah rahmati. Umumnya wanita ingkar kepada kebaikan suaminya, kecuali orang-orang wanita yang Allah rahmati. Gitu, Masya Allah. Nah, ini ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang apa? Bahwa surga sudah ada, sudah tercipta. Adapun neraka dikatakan sudah tercipta, ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Allah berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jadi ketika Allah nantang kepada orang-orang kafir yang mereka meragukan Al-Quran, mereka ragu Al-Quran, Allah mengatakan, silahkan fa'tu bi suratin min mislih, silahkan datangkan oleh kalian satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, silahkan kalian panggil siapa? Pembantu kalian, sekutu-sekutu kalian, silahkan. Allah mengatakan, fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu melakukan, walan taf'alu, dan tidak akan pernah bisa melakukan. Tuh, perhatikan ya. Jika kalian tidak mampu dan tidak akan pernah bisa melakukan, apa kata Allah? Ingatkan, fattaqun nar, maka takutlah dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Untuk siapa? Uiddat lil kafirin. Yang neraka ini disediakan, disiapkan bagi orang kafir. Ini bahasa yang Allah pakai, uiddat. Ya, dengan fiil madhi, yang sudah disiapkan. Berarti apa? Memang sudah
sudah ada. Neraka sudah ada. Tadi Rasul bisa melihat bagaimana dalamnya neraka. Insyaallah ya, ini Bapak sekalian. Kemudian ditambah lagi hadis Nabi datang dari Abdullah ibnu Abbas, diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasul pernah mengatakan ketika sholat kusuf, sholat gerhana, beliau mengatakan, inni ra'aitul jannata fatanawaltu minha unqudan. Aku melihat ke dalam surga, maka aku mengambil darinya unqud, ranting. Walau akhadtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Andaikan aku mengambil ranting itu, kemudian kalian makan darinya, ma baqiyatid dunya, niscaya dunia ini tidak akan masih ada. Maksudnya apa? Akan hilang. Wa ra'aitu nara falam ara kal yaumi mandaran qad afdha minha. Dan aku melihat ke neraka, maka aku belum pernah melihat ya pemandangan yang lebih ngeri daripada hari ini. Rasul mengatakan pokoknya tidak ada pemandangan yang lebih ngeri daripada ketika beliau melihat bagaimana dahsyatnya neraka. Makanya tadi Rasul mengatakan, andaikan kalian melihat seperti yang pernah aku lihat, niscaya niscaya kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Masya Allah, gitu ya. Nah, jadi gitu. Ini tentang neraka dan surga sudah ada. Kemudian kata beliau, fal jannatu ma'wa awliyaihi. Surga itu adalah tempat kembalinya wali-wali Allah. Ya, siapa wali Allah itu? Allah terang dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa sedih dan takut pada mereka. Siapa mereka? Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini syarat kewalian ada dua. Iman dengan iman yang lurus, bertakwa, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Gitu ya. Ini ciri syarat kewalian. Bukan wali Allah cirinya bisa terbang di atas awan, ya, bisa sholat di atas pupus daun pisang, gitu ya, atau mancing di aspal dapat ikan emas 2 kilo, gitu ya. Bukan itu, sihir itu mah. Apa pernah para sahabat kelaparan kemudian bawa pancing di padang pasir dapat ikan hiu gitu? Gak ada. Padahal para sahabat itu wali Allah yang paling tinggi kan gitu, ketakwaannya mereka kepada Allah. Abu Bakar calon surga, nggak pernah itu Abu Bakar kemudian mancing di padang pasir dapat ikan bogo. Masya Allah ya. Ya nggak ada. Masya Allah. Jadi syarat kewalian itu bukan yang aneh-aneh, tapi dua syaratnya. Orang-orang beriman dan bertakwa. Iman tidak ada kesyirikan padanya. Bertakwa, dia tidak maksiat. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Sudah gitu. Makanya setiap kita itu ada potensi kesempatan jadi wali Allah. Tergantung keimanan dan takwaan kita. Semakin kita baik keimanannya, semakin baik tingkat ketakwaan, semakin tinggi kewalian. Kan gitu. Maka wali Allah yang paling tinggi siapa? Para nabi. Para nabi coba. Kalau wali-wali Allah yang biasa itu saja ditempatkan ke surga, apalagi Rasul Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang masih meragukan apakah Rasul dijamin surga atau tidak, ini perlu dipertanyakan keyakinannya, perlu dipertanyakan imannya sudah. Jadi ya, kalau ada orang masih meragukan apa masa Rasul dijamin surga, Masya Allah ya, ngetok surga, habis ngetoknya dibukain, beliau pergi, umatnya masuk, nggak masuk akal kan? Yang bisa ngetok surga orang paling mulia, termulia, sampai nabi-nabi sebelumnya nggak boleh. Kok masih ada berpikir bahwa umatnya masuk kemudian nabi sendiri nggak bisa masuk surga? Ya, itu kan aneh bin ajaib, gitu ya. Terus beliau mengatakan bahwa surga itu keduanya tidak akan sirna, artinya kekal. Jadi surga neraka ini termasuk makhluk yang kekal. Selain surga neraka Arsy. Itu makhluk yang kekal. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. Ya. Bahwa surga itu kekal. Allah mengatakan jazaohum 'inda rabbihim
jannatu adnin tajri min tahtiha anhar khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka, siapa orang beriman, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, sungai surga itu banyak sekali ya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yatakhayyar ta'muh wa anharum min asalin musaffa wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Ada 4 sungai di surga. Permisalan sungai surga, masalul jannah, permisalan surga yang disiapkan bagi orang-orang beriman, di dalamnya ada sungai yang mengalir padanya air yang sangat jernih, yang tidak payau rasanya, jernih pokoknya seperti air gunung gitu. Yang kedua, ada sungai yang mengalir darinya susu yang tidak pernah berubah rasanya. Kalau di dunia kita bikin susu sekian jam udah gak enak rasanya, apalagi susu murni itu ya, habis nyedot kemudian taruh di gelas, 3 jam udah basi ya, harus di freezer kan gitu. Di surga Masya Allah, walaupun setiap hari ngalir itu gak pernah berubah rasanya. Yang ketiga adalah sungai mengalir madu ya, yang jernih, maka di surga yang murni, maka di surga itu nggak ada madu oplosan, nggak ada itu. Yang kalau diminum malah jadi penyakit gula gitu. Kok ada di surga nggak ada orang kena penyakit diabetes, nggak ada itu ya. Nggak ada itu. Kenapa? Karena minumannya Masya Allah itu airnya jernih gitu ya, nggak terkena kontaminasi dengan macam-macam, susunya pun Masya Allah gitu ya. Kemudian apa yang keempat? Khomer, sungai khomer yang sangat nikmat untuk dinikmati. Tapi di surga nggak ada orang mabok. Nanti mabok. Mabok nanti ketemu bidadari malah nggak mau bidadari kalau mabok. Di surga nikmatnya. Ada yang nanya, ada tukang mabok dulunya, Ustaz, kalau orang minum khomer nikmatnya pas mabok, kata dia. Nah sekarang kalau di surga nggak mabok berarti nggak nikmat. Salah jenengan. Jadi walaupun di situ minum tanpa mabuk, tapi nikmatnya melebihi orang mabuk di dunia gitu loh. Itu ya, ini jangan salah ini. Jadi kalau di surga nih nggak mabuk berarti nggak nikmat, karena nikmatnya pas mabuknya itu. Lah orang mabuk nyemplung ke selokan makan itu. Masya Allah. Ini ya, jadi surga neraka itu adalah makhluk kekal, tidak akan sirna. Ini dia. Adapun di antara ayat yang menjelaskan bahwa neraka juga kekal, di antaranya adalah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 168. Wala liyahdiyahum tariqan. Ya, illa tariqa jahannam, kecuali jalan ke surga, khalidina fiha abadan, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Itu. Nah, kemudian bahwa termasuk kandungan iman kepada surga dan neraka adalah kita beriman dengan sifat-sifat surga yang Allah atau Rasulnya kabarkan. Bagaimana sifat neraka? Contoh ya, neraka itu punya pintu-pintu. Berapa jumlahnya? Ada 7 pintu. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 44. Al-Hijr ayat 44, Allah mengatakan, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. Neraka itu memiliki 7 pintu, dan setiap pintu yang ada itu ada bagian yang sudah ditetapkan. Jadi siapa yang masuk sudah ada di situ. Ya, semoga Allah jauhkan kita ya dari neraka. Masya Allah. Karena orang yang Allah selamatkan dari neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, itu manusia yang paling beruntung. Allah mengatakan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Perhatikan, pokoknya tidak ada keberuntungan, kesuksesan yang paling tinggi melebihi itu.
selamat neraka, masuk dalam surga. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu, kata Allah. Sudah, dunia itu menipu sifat. Nah ini sifat neraka, punya pintu-pintu. Kemudian di neraka itu ada penjaganya. Siapa penjaganya? Malaikat, namanya Malik. Ya, malaikat Malik. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Jadi di neraka itu, orang-orang di neraka minta kepada malaikat Malik untuk mati. Allah mengatakan, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Wa nadau, dan mereka penghuni neraka akan memanggil. Siapa yang dipanggil? Malaikat Malik. Ya Malik, wahai Malik. Itu malaikat yang ditugaskan menjaga neraka. Wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, tolong sampaikan kepada Rabbmu, kepada sembahanmu, agar Allah matikan kami saja. Coba perhatikan, orang di neraka mereka sadar diri, mereka tidak mengatakan sampaikan kepada Rabbku. Kenapa? Karena ketika di dunia mereka itu orang yang tidak menyembah kepada Allah, tidak menjadikan Allah sebagai sembahan. Di hari itu nggak kuasa mereka mengatakan Rabbku, enggak, tapi Rabbmu wahai Malik, tolong sampaikan kepada Rabbmu. Untuk apa? Agar Rabbmu matikan kami saja. Coba, ketika di dunia kematian adalah perkara yang paling kita benci, perkara yang paling kita lari darinya. Begitu merasakan neraka, setiap kita minta mati. Kenapa? Karena neraka, na'udzubillah, kita dikatakan Allah, na'udzubillah, di neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati, tidak hidup. Aneh kan? Kenapa dikatakan tidak mati tapi tidak hidup? Katanya mati tapi masih merasakan sakit, siksaan. Dikatakan hidup, nggak pernah merasakan apa? Napas segar, nggak pernah istirahat sama sekali, siksaan terus. Gitu. Makanya, na'udzubillah. Coba ya, kalau kita baca ayat seperti ini, coba kita renungkan coba ya, agar kita ketika menjalankan ketaatan seberat apapun, ingat ada surga dan neraka. Kita hendak berbuat dosa kepada Allah, ingat ya, sekecil apapun dosa, ya, kalau itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, ini bisa menyebabkan neraka. Enggak apa, takut kita. Gitu ya. Nah, kan dia mengatakan, wahai Malik, tolong sampaikan kepada Rabbu agar Allah matikan kami. Malik menjawab, innakum makithun, sesungguhnya kalian akan tetap di sini. Al-Imam Ibnu Katsir beliau menukilkan ucapan para salaf. Berapa lama antara diminta untuk Allah matikan dengan jawaban kalian tetap di sini. Ternyata penghuni neraka nunggu jawaban itu berapa? 1000 tahun. 1000 tahun nunggu penghuni neraka. Ini gimana, saya matinya kapan? Matinya kapan? Begitu 1000 tahun baru ada jawaban. Ternyata jawabannya tidak seperti sangkaan mereka. Justru malaikat mengatakan, innakum makithun, sesungguhnya kalian tetap berada di sini, di neraka. 1000 tahun nunggunya, Pak. Wong kita nunggu jawaban, ya ini cepat, sebenarnya bantuan turun apa enggak, cair apa enggak, apa madet terus ini. Baru sejam aja, panjang amat. Sehari, aduh enggak kuat. Lah ini kita urusan neraka, 1000 tahun berjawaban. Habis itu apa? Zong lagi jawabannya. Kan gitu. Kalian tetap di dalam neraka ini. Na'udzubillah. Na'udzubillah ya. Astagfirullah. Luar biasa ya. Kemudian yang berikutnya, di antara sifat neraka itu bagaimana besarnya, Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Muslim. Rasul mengatakan, yu'ta bi jahannam yauma idzin. Didatangkan neraka jahanam pada hari itu. Didatangkan ya, dari tempat lain didatangkan ke situ. Bukan maknanya baru diadakan, tidak. Sudah ada, cuma apa? Dipindahkan. Didatangkan neraka jahanam pada hari itu. Ternyata apa kata Rasul? Laha sab'una alfa zimam. Neraka itu memiliki 70.000 tali. Jadi kalau misalkan ibarat neraka seperti ini, ada 70.000 tali. Tali kekang. Ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin yajurruna. Dan setiap tali dipegang oleh 70.000 malaikat. Berarti berapa jumlah malaikat yang narik jahanam? 70.000. Kalau 70.000, berapa itu, Pak? Berapa, Pak? Berapa, Pak?
49 apa itu? Dan Juta. agak bilang. Apa 49 miliar? Gimana Pak? Berapa Pak? Pokoknya triliun. Dihitung pakai itu pada HP zaman sekarang gitu. Itu malaikat. Berarti besarnya luar biasa. Satu tali. Ya, berarti talinya nggak mungkin segini. Ya, itu 70 malaikat. Subhanallah. Ya, itu bagaimana besarnya jahanam. Tetapi apa? Di hari kiamat nanti jahanam itu ya ditanya oleh Allah, halim talak wahai jahanam, apakah kamu sudah penuh? Jahanam menjawab, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan wahai Allah? Artinya apa? Seberapapun yang dimasukin ke jahanam siap nampung. Sudah luar biasa. Ini Allah nanya, sudah penuh belum? Sudah penuh belum? Malah jahanam bilang, masih ada tambahan lagi. Siap tak tampung. Karena memang neraka jahanam itu ketika orang-orang kafir dimasukin marah jahanam itu. Ya, Allah mengatakan, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya, setiap kali orang-orang yang ingkar kepada Allah dilemparkan itu, malaikat nanya, "Hei, apakah belum datang kepada kalian peringatan?" Kalau bahasa kita, apa kalian belum pernah ngaji? Nggak pernah dengerin khutbah Jumat yang diingatkan tentang neraka? Ya, maka ketika dilempar itu neraka itu apa? Itu bersuara, saking marahnya itu. Tuh, jadi jahanam itu makhluk, makanya bisa marah itu. La haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Masya Allah. Kemudian teman sekalian, itu tentang apa? Tentang besarnya jahanam. Kemudian tentang dalamnya jahanam. Rasul menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika itu Rasul sedang berjalan dengan para sahabat, di antaranya Abu Hurairah. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Rasul mengatakan, tadruna ma hadza? Tahukah kalian suara apa ini? Sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Rasul mengatakan, hada hajarun rumiya fin nari mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi fin naril ana hatta intaha ila qa'riha. Itu adalah suara batu yang dilemparkan dari atas atau dilemparkan ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu. Terus dia turun, hari ini baru sampai ke dasarnya. 70 tahun. Ya, apa mungkin batunya kecil? Disebutkan dalam riwayat lain seperti 7 ekor unta yang bunting. Ya teronton. Ya, mungkin kita ngelempar ini kan paling berapa on ini jatuhin, masya Allah. Hitungan detik gitu. Ini batu ya setronton ya dilemparkan 70 tahun baru sampai ke dasar. Bagaimana dengan kita? Makanya begitu masuk neraka Allah mengatakan kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar dikembalikan ke dalam lagi. Nasallallahu alaihi wasallam itu ya. Ini tentang apa? Tentang bagaimana dalamnya jahanam. Makanya orang kalau sudah di dalam untuk keluar Allah kecuali dengan apa? Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan pertolongan Allah. Kemudian Rasul ketika mensifati panasnya jahanam dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul mengatakan narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api yang biasa kalian nyalakan di dunia ini. Ya, itu cuma satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Satu bagian, berarti panasnya jahanam berapa? 70 kali lipat. Andaikan di dunia ini panasnya 100, berarti jahanam kali 70, berarti 7.000 derajat. Kalau tukang las itu besi meleleh berapa ratus derajat itu? Berapa Pak? 300, 500? Berapa Nana? Kira-kira? Nggak pernah nyoba Pak ya? Dicilat coba ya. Masya Allah. Itu 7.000. Subhanallah. Makanya pantas Rasul mengatakan bahwa siksa neraka yang paling ringan seorang itu kakinya ditempelkan ke neraka yang mendidih otaknya. Ya, mendidih. Nauzubillah ya. Masya Allah itu gambaran neraka. Itu wajib kita terima. Kenapa? Rasul yang mengkhabarkan. Nah, berbeda dengan di surga. Masya Allah. Sekarang kita cerita surga sekarang ya. Surga itu luar biasa.
Allah pernah mengatakan dalam surat Fussilat ayat 31. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di dalam surga semua yang kalian inginkan, semua yang jiwa kita kepingin, dan apa yang kalian minta ada di surga. Ini jawaban yang kadang-kadang kita bingung ditanya anaknya, Pak, apakah di surga ada lato-lato? Ya kan? Bingung kan jawabannya? Hayanto, mumet nanya kiai dulu tuh, nunggu seminggu lagi baru ada jawaban. Ini ayatnya. Di dalam surga itu terdapat segala yang jiwa kita itu kepingin dan segala yang kita minta. Pokoknya kita minta apapun, kita keluar aja, Allah akan berikan. Masya Allah. Ya, ngayal pengen jalan-jalan sama bidadari. Masya Allah, langsung datang bidadari. Lihat burung lagi terbang, pengen makan burung yang itu, siap. Semua yang kita pengen, semua yang kita minta. Makanya di surga, Masya Allah, gak ada orang bersedih, gak ada orang disakiti, gak ada orang didolimi, gak ada orang diribai. Masya Allah, yang ada nikmat terus. Makanya kalau di dunia kita sengsara sebentar gak apa-apa. Karena gitu, Pak. Rasul menyebutkan di hari kiamat nanti, yukta bi'an umi ahli dunia, didatangkan ahli dunia yang paling nikmat, harta ada, jabatan ada, ketenaran ada, sudah segala ada, tapi dia bukan orang bertakwa. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka sekali celup, diangkat. Allah tanya, ya fulan, apakah anda pernah merasakan nikmat? Belum pernah ya Allah. Walaupun saat, coba berpuluh-puluh tahun hidup di dunia dengan kemewahan, sekali celup neraka lupa kenikmatan tadi. Sebaliknya, Allah datangkan orang yang paling asyaddu bu'san, yang paling sengsara di dunia. Harta nggak punya, jabatan nggak punya, ngomong sana sih nggak didengar orang sudah. Tapi dia orang bertakwa. Allah masukkan surga sekali celup, masuk surga, Allah angkat lagi. Allah tanya, ya fulan, ya Abdullah, apakah engkau pernah merasakan sengsara di dunia? Nggak pernah. Walaupun sebentar. Coba perhatikan. Berpuluh-puluh tahun di dunia hidup dengan penuh kesengsaraan. Merasakan surga lupa kesengsaraan. Ya, subhanallah. Perhatikan ya. Ini. Makanya, cobalah kita berlatih. Untuk apa? Terus hati kita ini terpaut dengan akhirat. Dunia ya silahkan kita mencari. Tapi pastikan apa yang kita dapat halal. Pastikan apa yang kita ucapkan adalah kebaikan. Pastikan apa yang kita perbuat adalah kebaikan, bukan kemaksiatan. Kenapa? Ini konsekuensinya. Ya, karena dunia itu cuma sebentar sekali dibandingkan dengan akhirat. Akhirat selama-lamanya, dunia berapa? Rasul mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalla ma yazidu ala dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sangat jarang orang yang lebih jarang. Ada cuma jarang. 60 tahun, 70 tahun. Di neraka, naudzubillah. Ya. Berjuta-juta tahun, bahkan nggak ada ujungnya. Kan gitu ya, Masya Allah. Dan surga, Bapak sekalian, itu kenikmatannya belum pernah terbayang. Sampai Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Allah berfirman, a'addu li ibadi salihin ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kata Allah, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan surga yang belum pernah dilihat mata, belum didengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit, terbayang dalam benak pikiran orang. Belum pernah sudah. Surga itu belum pernah. Kita mau bayangin pemandangan yang paling indah. Bayangin. Duduk di atas semak-semak rumput hijau gitu ya. Kemudian depan ada bunga-bunga, ada air gemericik, ikan-ikan di situ, ada ikan poko, ada ikan macam-macam. Ngayal kayak gitu di sampingnya bidadari. Itu ngayal surga lebih indah daripada itu. Kita makan durian sama sate kambing, sate kelinci. Di surga lebih daripada itu. Pokoknya silahkan kita ngayal setinggi-tingginya, surga lebih daripada itu. Kita berfantasi, ngayal gitu ya. Bisa duduk di atas awan sama istri. Surga lebih daripada itu pokoknya. Monggo ngayal setinggi-tingginya, surga lebih daripada itu. Kan gitu, Masya Allah. Makanya luar biasa. Ya Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita
kenikmatan yang besar dengan apa? Ditakdirkan kita sebagai seorang muslim. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah sampai kita mati kelak di atas keislaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita, dan Allah mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.